Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali berjumpa untuk program mingguan kita setiap Rabu siang pukul 13 hingga 14 dalam ruang psikologi. Dan Anda tentunya kami undang untuk menanyakan secara langsung permasalahan baik itu pekerjaan, mengenai kepribadian rumah tangga, dan masalah-masalah lain. Silahkan Bapak Adi Nugroho siap untuk menjawab di 0271 661749 dan SMS di 081 393 89.000. Baik, kita segera menyapa Bapak Dr. Andes Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat jelang pemilu. Iya, suasananya Presiden. semakin memanas ya. Terpengaruh Ya, tidak Pak Adi? alhamdulillah cuma ada dua kubu jadi jelas sekali. Tinggal pilih, ini seleksi ya. Face ya. Iya, Fightnya jadinya tidak terlalu banyak alternatif, lebih sederhana. Biar nggak bingung ya, kemarin ketika milih caleg kan Betul, terlalu banyak. Ini cuma pusing dua, tapi semakin sederhananya juga semakin sulit. semakin rumit juga masalahnya. Iya, ini Pak Adi, mungkin nanti kita juga akan sedikit memberikan tips-tips kepada para pemirsa dan pendengar bagaimana memilih tanpa harus merasa tertekan, gitu ya Pak Adi ya. Monggo Pak Adi untuk khotimahnya. Ya tentunya suasana yang semakin memanas, suhu politik ini akan semakin meninggi dan dampaknya juga kemana-mana nih ya, antara lain juga tingkat suku bunga sih tidak bergerak, cuman ini dolar kelihatannya menguat lagi ya. Bagi eksportir ini satu kebahagiaan. Bagi eksportir satu bagi kebahagiaan. importir pusing gitu ya. Ya jadi ternyata memang politik ini sangat berpengaruh sekali, dan tentunya kita juga meskipun suasananya memanas, tapi dalam rumah tangga kita kan tentunya tidak akan adem aja ya Pak Adi ya, insya Allah. Suami istri pilihannya harus sama nih Pak Adi. Ya tidak mesti, ini kan demokratis Mbak Lia ya. Kebebasan ya. Ada satu kebebasan. Mbak Lia boleh milih A, Mas Idrus pilih B, yang tentunya tidak golput ya. Nggak boleh ya Pak Adi ya. Golput. Itu yang perlu kita catat. Kita harus punya kontribusi dalam ikut menentukan merah birunya negara ini, antara lain dengan memilih. Ya, saya yakin mesti yang kita punya ini putra-putra terbaik bangsa, dan tentunya harapan kita akan membawa 5 tahun ke depan lebih baik ya. Siapapun yang akan memegang, mudah-mudahan ya amanah ya. Allah betul-betul itu dengan keputusan-keputusan rakyat kita ini nanti gitu kan. Jadi nggak usah terlalu pusing lah kalau cuma masalah politik. Tinggal 1 bulan lagi ya Pak Adi ya, sambil milih, sambil merenung, mohon petunjuk Allah. Ikuti naluri kita ya toh, figurnya ya toh, kalau yang gede mesti kelihatannya tegas, yang krempet. Udah jelas banget ini gambarannya Pak Adi. Betul, ya. Tetapi yang jelas ini masyarakat sedikit hatinya agak lego gitu ya Pak Adi, mendrive untuk selalu berpikir positif ternyata. Selalu berpikir positif. Dan menggunakan hak pilihnya 9 betul ya. bulan Juli. Ya baik, ini Pak Adi, dibalik permasalahan yang saat ini banyak muncul di dalam masyarakat kita, sebetulnya ini tren kehidupan atau memang manusia akan menjalani demikian, atau sifatnya hanya situasional saja ini Pak Adi? Mungkin semakin kompleksitasnya masalahnya. Ya, masalah tentunya juga reaksi dari masyarakat juga berbeda-beda, juga reaksi manusia terhadap aksi yang terjadi juga berbeda-beda, dan ini bisa saja bersifat permanently, bisa saja temporary gitu. Jadi ada yang karena kasus triggernya, cuman juga ada yang karena sudah jadi satu habit. Misalnya social disorder yang terjadi saat ini, ya penyimpangan-penyimpangan misalnya surprise sekali misalnya terjadi pelecehan, pelecehan anak-anak yang demikian tinggi jumlahnya, kemudian kriminalitas ini sebetulnya kita maunya kembali kemana gitu, kalau sudah seperti solusinya apa gitu ya. Bagaimana kita ketahui bahwa kalau kita juga banyak berharap ya kita kembali ke Al-Quran dan hadis, itu jelas sekali ya. Yang namanya budi pekerti, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, semuanya yang lengkap adanya ada di Quran dan Sunnah lah. Kalau kita tidak kembali ke sana, tidak akan ada lagi solusi yang paling tepat itu ya. Misalnya kita bicara tentang law enforcement, misalnya penguatan dari
kekuatan-kekuatan yang menunjang hukum misalnya, ya kalau yang pegang hukumnya juga sangat tidak kredibel ya, tidak kredibel malah ikut bermain juga ya percuma gitu ya. Jadi kembali kepada manusianya, terus kembali ke basic betul ya. Ya perubahan jadi perilaku, ya perubahan perilaku, dan mudah-mudahan presiden-presiden kita ini juga akan berpikir ke arah sana, membuat satu prioritas, mata rantai dulu yang kemarin, membuat satu prioritas untuk pembenahan manusianya ini menjadi satu basic, menjadi satu hal yang sangat fundamental sekali gitu dalam visi-visi mereka gitu ya, harapan kita. Nah tentunya akan masuk ke dalam sama sistem, kemudian dan ini tidak mungkin selesai dalam tidak mungkin selesai dalam 1-2 periode kekuasaan mereka ya, karena perlu merubah budi pekerti ini bisa berjalan seumur hidup. Kita sendiri seperti kebiasaan dalam rumah tangga kita saja, misalnya menghafalkan kebiasaan suami itu kan bisa berlangsung seumur hidup. Belajar terus ya. Belajar terus gitu ya. Kok dilalah gitu ya. Biasanya begini kok seneng, tapi dilalah pas begini kok enggak seneng lah. Ya. Terus ini yang harus kita betul-betul cermati. Ya tentunya bagi orang-orang tua juga harus punya satu porsi yang lebih besar sekarang ini untuk atensi terhadap putra-putranya ya. Terutama mengenai basic-basic budi pekerti, mengenai basic keimanan, mengenai ini betul-betul harus dibenahin total. Iya betul. Ini sepertinya fenomena ini seperti harus menghilangkan dulu satu generasi, Pak Adi. Apa benar demikian? Memutus dulu ya? Iya, saya kira sangat sulit untuk kemudian menghilangkan satu generasi. Cuman kalau ada satu kemauan saya yakin ya. Kalau ada satu kemauan dan kemauan ini merupakan satu komitmen dari seluruh komponen bangsa ya, saya kira bisa saja ya. Hanya karena memang saya sendiri tidak begitu paham tentang politik. Nah ini sebetulnya mungkin lebih berkaitan dengan basic Pak Adi tentang human resource development ya. Bagaimana kita membangun satu kekuatan tim untuk bekerja, di mana ini negara juga sebetulnya adalah satu manajemen ya Pak Adi. Betul ya. Sebetulnya di situ sih banyak berpengaruh mengenai perilaku, psikologi perilaku, kemudian mengenai psikologi organisasi, mengenai yang jelas lah, yang pimpinan negara kan sebetulnya seorang manajer juga, dia harus mengelola seluruh SDM yang dia punyai ya untuk meraih goal, kemudian juga melakukan evaluasi, melakukan perencanaan kembali dan sebagainya dan sebagainya. Sebetulnya ya lepas dari dia seorang politikus, sebetulnya yang lebih dituntut adalah skill untuk manajerialnya gitu ya. Bagaimana dia harus mengelola. Tapi apakah satu pertanyaan yang menarik juga, apakah seorang manajer yang sukses mesti bisa mengelola negara dengan baik? Saya pernah dulu mengalami begitu banyak yang namanya pakar-pakar manajerial ya, pengelola yang ada sampai disebut ya. 1 miliar yang manajer 1 miliar, tapi ya kelihatannya arus politisnya yang lebih berpengaruh dibanding skill pengelolaannya ya. Ini ya mudah-mudahan lebih profesional lagi ya. Didukung karena masyarakat juga makin pintar, teknologi ada, Pak Adi. Ya baik, ini masih tentang pergaulan ini Pak Adi, sudah ada pertanyaan. Monggo ya. Pak Adi, saya adalah Khairul. Saya punya masalah, saya tidak bisa bercerita dan nggak pernah bergaul dengan teman-teman. Pengennya sih bergaul. Solusinya bagaimana Pak Adi? Mas Khairul. Masih bagus punya keinginan gitu. Pengen itu kan satu keinginan ya. Jadi kalau memang ada keinginan bergaul, lah kenapa kok tidak bergaul? Bergaul kan tidak ada larangannya gitu ya. Itu lebih nanas, kita berhubungan dengan manusia lain dan juga manusia pada dasarnya juga manusia sosial. Jadi memang satu kebutuhan untuk berinteraksi, satu kebutuhan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain lah. Sekarang hambatannya apa gitu? Biasanya perasaan rendah diri, kemudian kecemasan yang berlebihan ya Pak Adi. Dipicu oleh masa lalu dia misalnya ya, masa kecil yang kurang bahagia, keluarga broken home dan sebagainya. Nah sekarang Mas Khairul ini yang paling ngerti sebetulnya apa sih yang jadi penghambatnya gitu ya.
Jadi penghambat untuk tidak bergaul itu apa gitu ya? Kurang ganteng gitu. Apa yang buat rendah diri ini apa sajalah misalnya, apakah warna tubuhnya pendek ataukah tubuhnya langsing kayak Mbak Lia. Ya ini semua. Pede aja Mas Khairul, tenang aja. Ya, jadi saya berharap keinginan ini menjadi suatu dorongan untuk melakukan satu action, melangkah keluar rumah. Kemudian misalnya datang ke akad pagi aja lah dulu gitu ya. Rame loh Pak Adi, ya itu di situ ada 7.000 orang, 8.000 orang dengan bentuk hidung yang bermacam-macam. Ya meskipun semua menghadap ke bawah ya. Kemudian mereka juga cuman Anda lihat bahwa mereka sama dengan penjenengan, dengan 2 tangan, 10 jari, 2 mata, 1 mulut. Ya, hampir bedanya cuma sedikit-sedikit gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan melihat begitu banyak orang itu sudah mengurangi dulu ya, sudah mengurangi dulu perasaan takut untuk bertemu orang, perasaan minder, rendah diri. Ternyata itu sudah jadi treatment ya Pak Adi. Ini sudah satu terapi ya, melakukan satu langkah awal untuk masuk dalam suatu kelompok yang begitu banyak ya. Cuma duduk ya? Ya cuma duduk dan dia tidak menjadi, jangan GR terus semua orang memperhatikan Anda, seakan-akan semua mata tertuju pada Anda sehingga Anda jadi kikuk, jadi salah tingkah. Nggak perlu, orang nggak akan perhatiin Anda dari sekian orang itu ya. Nah ini sebagai satu langkah awal. Kemudian tentunya mencoba untuk berinteraksi dengan siapa yang duduk di sebelahnya. Ya kemudian juga lebih maju lagi sekarang, kemudian mendekati kemudian nanti bertanya tentang kajian ilmu yang saat itu sedang terjadi. Lah ini adalah satu di akad pagi saja sudah ada satu terapi, sudah ada satu solusi bagaimana Anda mengatasi ketakutan untuk bergaul ya. Karena di situ sudah ada satu populasi yang cukup banyak ya, 7.000 orang perempuan dan laki-laki ya. Pak Adi selalu menyampaikan bahwa ketika kita takut berhadapan dengan sesuatu, datangilah tempat yang banyak orang. Tentunya. Ya ini malah bukan pasar ya, enak pakai AC, dengerin pengajian, sekaligus gitu ya. memperbaiki kepribadian. Kalau terus kemudian jalan-jalannya ke hutan, kemudian ke danau yang sepi ya, saya ngelangut. Jadi ini coba untuk mencoba masuk ke pooling kredit ke daerah-daerah yang memang di situ kredit sekali gitu ya, dengan traffic lalu lintas manusia yang tinggi gitu, antara lain pasar saya biasanya mencontohkan ini di akad pagi, setiap akad pagi ya. Nah, dan itu sangat positif sekali karena mereka punya satu tujuan sama, mengkaji ya. Dan Anda tidak perlu harus takut menjadi pusat perhatian ya. Pusat perhatiannya tetap Ustadz. Betul ya, oke. Gitu. Mas Khairul. Coba kita tunggu nanti Anda coba untuk masuk hadir dulu di pengajian ahad pagi. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Adi, teman laki-laki yang berprinsip kalau dirinya sepaket dengan ayahnya. Bagaimana maksudnya dan gambaran ketika berumah tangga dengan dia? Terima kasih Mbak Riri di Solo. Saya kurang begitu sepaket jelas. Dengan sepaket ayahnya. Yang maksudnya mirip mungkin apa? Saya kira yang namanya individual differences itu pasti terjadi meskipun itu ayah dan anak. Ya nggak bisa yang namanya sepaket. Kalau ayahnya seorang kriminal kemudian anaknya mesti juga seorang kriminal. Kemudian ayahnya seorang yang sangat sensitif dan agresif, anaknya mesti juga sangat sensitif dan agresif. Saya kurang ngerti apa yang dimaksud dengan jelas ya Mbak Riri. Mbak Riri. Ya, jadi nanti diperjelas. Ditunggu lagi. Supaya saya juga ngerti bagaimana harus menghadapi mereka yang sepaket dengan jawabnya itu loh Mbak Riri kan, bagaimana kalau saya harus menikah dengan dia. Ya ini ada pertanyaan dari Pak Suyanto di Selo Boyolali. Nomor teleponnya berapa ya? Ya kita bukan di radio, saat ini ada di televisi. Silakan di 661749. Kode kota Solo adalah 0271 661749. Ya baik, barangkali sudah ada yang bergabung di Landphone, silakan 0271 661749. Kalau tidak saya lanjutkan untuk line SMS dari hamba Allah Pak Adi di Pacitan. Mohon kami diberikan saran supaya rumah tangga tetap harmonis. Kami berumah tangga sudah 5 tahun. Salahkah istri jika tidak memberi kesempatan suami untuk dekat dengan wanita manapun untuk mengurangi rasa cemburu dan supaya suami tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif? Tipnya sangat sederhana, sudah selalu saya kemukakan. Ya,
rujukannya dibuat sama dulu, gitu. Rujukannya sama, dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah yang ada di depan kita taruh, kita ngikutin di belakangnya, dan kemudian kita mengerti dengan pemahaman yang sama, ya. Rujukannya sama, kemudian memahami rujukan tadi juga sama. Tentunya yang mencoba untuk mengaji dengan kajian yang sama. Nah, tujuan hidup kita dan ini akan membuat sakinah mawaddah barokahnya nanti akan sama gitu yang dimaksud gitu ya, terciptanya kasih sayang ya. Nah ini yang saya selalu cantumkan begitu sederhana, tetapi pada prakteknya sangat sulit, karena nanti kalau sudah begitu ini kadar iman yang akan sangat berpengaruh. Sudah tahu rujukannya, memahaminya juga sudah benar, tinggal mentaati pemahaman tadi misalnya. Loh kenapa sih? Ya, pengamalannya. Kenapa sih kalau suami nggak perlu harus izin, sementara saya mesti izin kalau keluar. Nanti kalau suami terus nggak izin terus sama wanita lain gimana ya? Itu ya. Nah ini tadi sudah mencegah, ini sudah menjawab yang kedua, bagaimana kalau saya sebagai istri kemudian membatasi. Batasan seperti apa yang bisa Anda lakukan? Dirantai lehernya, nggak boleh keluar rumah gitu ya. Ini yang harus lebih jelas ya. Harus lebih jelas, karena kalau sudah memahami rujukannya sama, memahaminya sama, si suami sebagai imam juga ngerti hak dan kewajibannya, bagaimana mengayomi anak dan istrinya dari api neraka, ya toh. Ini juga tentunya akan menjaga perilaku dia untuk tidak terjerumus ke sana. Nah. Sementara si istri juga ngerti bagaimana hak dan kewajibannya sebagai istri, sehingga dia bisa menyenangkan hati suaminya, bisa membuat suaminya bahagia, ya. Nah ini yang saya maksud, pembatasannya itu tidak terus kemudian dengan ikatan-ikatan yang erat, yang membuat suami menjadi kikuk, yang membuat suami menjadi tidak nyaman ada di rumah, apalagi tidak nyaman kalau sedang bekerja karena selalu ditelepon, selalu pakai video call, selalu ya ini. Jadi waskat ya, pengawasan melekat. Ini membuat seakan-akan suami kok jadi suami yang takut istri dicap seperti itu sama teman-temannya, apalagi ini yang perlu dimengerti. Jadi mengikatnya itu ya dengan kasih sayang, ya, mengikatnya dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah tadi gitu ya, sehingga si suami tidak ada alternatif lain kecuali kembali ke istrinya, karena the best yang dia punyain gitu ya, yang dia punya itu gitu ya. Luar biasa. Meskipun godaannya setinggi apa, nggak akan goyah ya. Okay. Baik Pak Adi. Saya istri 43 tahun dengan 4 orang anak. Dunia terasa gelap ketika suami menangis, menyesal telah menyakiti saya dan anak-anak. Dia mengaku telah berbuat zina. Saya menangis, marah. Saya merasa tidak dihargai suami. Saya minta cerai kala itu, tetapi dia tidak mau menceraikan saya dengan alasan anak-anak. Dia berjanji tidak mengulangi lagi, dan kejadian itu sudah 2 tahun yang lalu. Sampai saat ini saya tidak bisa menghilangkan sakit hati saya, Pak. Berdosakah bila saya tidak memaafkan suami walaupun dia telah minta maaf? Apakah ini adalah salah satu ujian dari Allah untuk saya? Haruskah saya ikhlas menerima semua ini, Pak Adi? Tolong, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih pendengar di Cikampek. Kalau memang betul sudah betul-betul tobat, kemudian memang sudah berhenti, kita mencoba untuk melihat manfaat dan mudaratnya. Anda tidak memaafkan kan sudah terjadi. Itu sudah terjadi, suami kemudian insaf, kemudian sudah tobat, ya, sudah berhenti, kemudian kembali ke rumah tangga menyayangi, dan hal itu tidak akan terjadi lagi dan memang tidak terjadi. Sementara Anda masih harus terjerembab dengan rasa sakit hati, dengan masa lalu yang sudah tidak mungkin bisa berubah, kan itu sudah terjadi gitu ya. Anda sakit hati atau tidak, kenyataannya it's happen gitu loh ya. Sementara dari sisi manfaatnya apa? Dengan sakit hati ini Anda merasa bahwa setiap ketemu suami tidak suka, kemudian melayani suami dengan ogah-ogahan ya. Sementara si suami harus menerima kenyataan bahwa ini sebagai satu hukuman mungkin bagi dia merasa bahwa Anda menghukum dia, dan Anda merasa bangga. Sekarang bisa menyiksa kembali dia, merasa revenge, merasa balas dendam. Apa untungnya untuk rumah tangga gitu ya? Ya, sementara Anda harus menjalani 2 tahun ini sudah terjadi, dan Anda masih menjalani sekian tahun lagi bersama dia gitu ya. Selamat kalau memaafkan atau tidak,
itu hak penjenengan memang ya, itu hak penjenengan. Saya nggak bisa membuat saran karena ini hak pribadi, saya nggak bisa menyarankan Mbak Yusra dimaafkan gitu ya, nggak bisa ya. Atau dilanjutkan cerainya kan juga enggak ya Pak Adi. Nah ini yang bisa mengambil keputusan monggo penjenengan sendiri. Saya cuma bicara mengemukakan antara manfaat dan mudaratnya dengan perasaan sakit hati tadi, kemudian Anda masih mencoba untuk mempertahankan perasaan sakit hati ini, malah tidak mencoba untuk ikhlas menerima kenyataan bahwa suaminya sudah berbuat salah dan sekarang sudah taubat, ya monggo gitu ya. Apakah itu dosa atau tidak ya nanti ditanyakan ya dengan dalil-dalil yang pas, nanti akan menjadi lebih mantep lagi ya. Apakah seorang pendendam itu dosa? Apakah kalau saya merasa disakiti kemudian saya tidak memaafkan itu dosa? Itu kan nanti ada yang lebih bisa memberikan pengertian dengan dalil-dalilnya dan dengan lebih mantap lagi gitu. Kalau dari saya kacamata seorang psikolog Pak Adi, ganjalan atau duri seperti ini. Iya, bagi kita hanya melihat manfaat dan mudaratnya. Secara psikologis ya, orang yang sakit hati itu sangat manusiawi. Maksudnya setiap orang mengalami sakit hati ya, tapi bagaimana mengatasi sakit hati setiap orang berbeda-beda. Nah sini ada orang yang bisa melihat manfaatnya dengan memaafkan, manfaatnya dengan melupakan, manfaatnya dengan ya sudah ikhlas. Tapi ada yang melihat bahwa kok enak ya gitu ya. Jadi nah ini semua tergantung dari profil kepribadian seseorang. Ada yang memang profil kepribadiannya pendendam, tipikalnya mereka yang sangat agresif tapi merasa tertekan sehingga dia menyimpan diri. Ya pada saat dikhianati dia juga merasa sangat tertekan, sakit sekali. Nah ini juga lupanya juga lama. Nah ini jadi sangat tergantung. Hanya dari sisi normalnya, dari norma itu memaafkan, kemudian melupakan, kemudian mencoba untuk membina hal yang lebih baik. Kalau memang hal itu sudah tidak terulang lagi ya lebih bagus lah tentunya. Lebih produktif nanti ya, lebih produktif tentunya. Baik, ada semangat dari Blora Pak Damanhuri, terima kasih SMS-nya. Yang terhormat Pak Adi, alhamdulillah dalam boten wonten masalah. Alhamdulillah tidak ada masalah. Tetapi beliau menyampaikan bahwa sangat suka mendengarkan siaran ini sebagai pencerahan. Terima kasih Pak Damanhuri. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Alfi di Ponorogo. Begini Pak Adi, saya adalah pendengar setia MTA Persada FM dan saya sebenarnya sangat tertarik dengan kajian MTA. Namun saya belum bisa masuk menjadi warga karena berbagai pertimbangan. Dan yang paling utama ini adalah karena saya ingin menjadi pembela MTA dari pihak netral, bukan anggota ormas manapun. Mengingat banyak tudingan fitnah terhadap kelompok MTA yang saya kagumi. Apakah sikap saya ini salah Pak Adi? Mohon pencerahannya. Udah ada salahnya. Terima itu kasih. hak pribadi juga gitu, mau bersifat netral, apakah terlibat punya kontribusi dalam perjuangan dengan kita ataukah ya itu sah-sah saja, ya monggo-monggo saja gitu ya. Hanya merasa tertarik itu mudah-mudahan menjadi suatu semangat ya Pak Adi. Menjadi suatu perangsang gitu yang positif ya. Jadi satu stimulan untuk selalu dekat ya. Nah biasanya karena dekat menjadi sayang gitu ya. Jadi sayang terus kemudian tidak terasa sudah menjadi satu keluarga begitu ya. Ibu Alvin di Ponorogo, terima kasih. Langsung ke Cilacap ya Pak Adi. Ini bagaimana mengatasi rasa was-was dan tidak percaya diri Pak Adi dari Ibu Sutinem di Kawunganten Cilacap. Sebetulnya itu enggak usah dipikir Ibu yang di Cilacap, Ibu Suminten ya. Ibu Suminten. Ya, Ibu Suminten enggak usah dipikir bagaimana was-was, bagaimana khawatir itu, karena semakin kita pikir maka perasaan itu akan semakin sering muncul gitu ya. Ya terus kalau memang saat itu muncul ya sudah biarkan saja. Ya saya sedang was-was. Saya sedang khawatir. Ya, kemudian yang kedua mencoba untuk berpikir selalu positif. Terus biasanya itu was-was, khawatir itu bayangan-bayangan dan ketakutan yang muncul dari obsesi, dari bahasanya apa ya, pemikiran-pemikiran yang terulang ya, yang biasanya gambaran jelek gitu ya, biasanya gambaran jelek. Misalnya sangat sayang terhadap anaknya, maka sangat sering was-was pada saat anaknya sedang
berangkat sekolah, kemudian jam sekian sudah pulang kok belum pulang. Ya. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan itu akan membuat kenyamanannya berkurang. Terganggu lah. Nah, kenyamanan yang berkurang ini biasanya diikuti dengan perasaan khawatir, perasaan cemas. Ya. Biasanya harus balik kok urung bali. Ya biasanya ki maem kok ora maem. Biasanya lah gitu. Terus yang ketiga itu tadi, mencoba untuk menerima perubahan-perubahan dalam hidup. Karena hidup itu satu perubahan, saya selalu matur. Ya. Jadi tidak kok terus stagnan saja. Anak pun dari kecil nanti akan menjadi besar. Maka perilaku kita dalam mengelola si anak pun juga berubah. Gitu ya. Kalau kita seperti ngelola anak kecil terus, maka kekhawatiran kita juga akan semakin tinggi. Ya, anak belajar sepeda kita khawatir kok nek tiba. Ya apalagi nanti orang ditukok ke sepeda motor tidak tabrakan. Nah, selalu berpikir negatifnya. Tapi ini sangat membuat hidup penjenengan tidak produktif, ya, menjadi sesuatu menjadi sangat tidak produktif. Ini yang saya gambarkan. Terus mencoba untuk menerima perubahan. Dan seperti penjenengan juga, Bu Suminto juga mencoba sekarang berlatih menerima perubahan. Misalnya pelaku pasar misalnya ya sudah ono sepi ada rame. Ini lagi rame banget, seneng pada sepi sudah mulai was-was. Wah, kok kayak piye ya lah gitu ya. Khawatir berlebihan ternyata. Padahal itu sudah berulang-ulang kali terjadi dan dia selalu survive, selalu selamat dari menikah ya. Jadi apa yang dikhawatirkan itu kadang-kadang tidak terjadi seperti yang dibayangkan ya. Dan meskipun itu sudah terjadi, tetapi perasaan itu selalu muncul terus. Ya. Kenyataannya orang, tetapi selalu muncul terus. Jadi sekarang jangan dipikir kalau sedang terjadi seperti itu. Kemudian mencoba untuk berpikir yang positif-positif saja. Kemudian ketika berlatih untuk selalu menerima perubahan. Besok-besok juga harus selalu biasa, jangan terpaku pada kebiasaan. Berusahalah menerima perubahan. Nek ana sesuatu yang berubah sithik, harus terlatih untuk oh ya wes ya. Iki biasanya wes payu 10 kok lagi payu 5 oh ya ora apa-apa gitu ya. Ini ya. Dulu juga pernah payu 1 ya ora apa-apa gitu ya. Jadi lagu ini aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa itu ternyata baik gitu. Baik Pak Adi, ini tadi ada pertanyaan dari seorang ibu yang memiliki putra sudah berusia 14 tahun, tetapi anaknya semaputan. Gimana caranya membujuk anak untuk mau dihitan? 14 tahun belum sunat Pak Adi. Kemudian satu karena anaknya gampang pingsan, yang kedua dokternya pun tidak mau menghitan, mungkin saking anaknya ketakutan tadi. Ada saran nggak nih Pak Adi? Ya tentunya pertama ya cari dokter yang kira-kira sanggup menghitan dulu. Dan nanti sudah anaknya mau, dokternya nggak mau ya percuma gitu ya. Ya mungkin udah terlalu gede mungkin ya, apalagi gede badannya saya gitu 14 tahun ya. Nah bagaimana membujuknya ya mungkin lebih rasional aja, misalnya ya sudah langsung diajak ke dokter, kemudian apalagi kalau semaputan kan lebih enak ya, jadi buat semaput dulu. Jadi malah bius total nih sarannya. Enggak usah di bius total, dibikin semaput dulu. Ketemu dokternya udah semaput ya semaput tose. Nanti sadar dia malah ngirit, nggak usah pakai anestesi ya. Iya. Tapi itu sebetulnya memang ada sebagian masyarakat barangkali Pak Adi masih ada rasa takut menghadapi hitan. Iya, sebetulnya seperti setiap orang sebetulnya punya satu takut, weakness ya, punya satu kelemahan. Seperti saya takut sekali dengan jarum yang namanya infus, yang namanya nggak pernah suntik gitu. Suntik, obat ya, terus betul ya. Nah ini ya yang tidak bisa disalahkan. Tapi kalau sudah terjepit pada suatu kondisi di mana harus, nah dia juga harus dibuat menjadi suasana yang memang harus kitan gitu. Mau tidak mau kamu harus jalani step ini, langkah ini ya, dimengertikan seperti itu. Jadi kamu mau takut, kamu mau semaput ya ora apa-apa, kowe semaput tetap dikitan gitu ya. Tetap kehilangan kuwi ya. Nah, ini yang perlu harus dimengertikan ke dia gitu lah. Terserah lah kowe arep semaput ya semaput, harus pakai intimidasi. Ada satu ketegasan ya, karena toh itu tidak akan menyangkut hilangnya nyawa lah. Dia semaput nanti tanya dokter, kalau pas semaput dikitan gimana dok? Wah lebih bagus ya, sudah lah. Saya semaput aja dulu cari dikitan. Dokter yang berani dulu. Nah, juga yang jelas ya. itu cari dokter yang mau mengkitan dulu. Nanti tiba semaput dulu karena dokternya. Ya Ibu, mudah-mudahan sudah berhasil nih, mau liburan. Ya, sudah 14 tahun. Normalnya berapa sih Pak Adi?
Jadi konsultasi masalah kita. Ada satu yang sudah masih kecil sudah jalan ada ya. Iya, kalau saya memang dulu pernah di Jawa Barat lama itu kan juga di sana malah masih relatif kecil bayi, gitu ya. Di sini gede-gede, orang sana pada kaget, sana udah gede belum hitan gitu. Ya. Baik. Ada pertanyaan kembali begini nih Pak Adi, bagaimana cara memberikan nasihat kepada anak agar bisa menerima nasihat orang tua? Anak saya cewek 17 tahun dan saya seorang janda. Mau menikah lagi, tetapi anak saya tidak mau terima. Karena saya sudah pernah menikah lagi, tetapi nggak bisa jalan mulus dan nggak bisa akur dengan semua keluarga bersama ayah tirinya. Jadi sekarang kalau mau nikah lagi nggak boleh, mohon nasihatnya. Hamba Allah di sini. Baik, ya tentunya ini yang agak sulit memang. Kalau ini jadi paket gitu antara ibu dan anak itu. Kalau mau ibunya tentunya harus mau anaknya. Ya ini mungkin dulu waktu nikah yang dulu itu ya tidak melakukan satu approaching pendekatan terhadap anaknya, kemudian keluarga yang lain. Ya yang penting aku seneng misalnya, ternyata memang nggak bisa jalan mulus. Tapi sebetulnya kedewasaan seseorang sangat berpengaruh nanti pada saat menjalani proses, apalagi kalau masuk dalam dunia yang memang menikah dengan mereka yang sudah punya keluarga, misalnya janda atau kemudian duda dengan anak dan sebagainya juga perlu penyesuaian yang lebih complicated gitu. Nah, untuk ibu ya saya kira perlu adanya satu pemberian pengertian secara intens terhadap anak dan juga terhadap calon suami. Ya bagaimana karakter si anak, bagaimana kemudian karakter suami. Ini mencoba untuk didekatkan, kira-kira bisa nggak ya cocok gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kemudian harus diambil satu keputusan nanti misalnya ya. Apakah keputusan ini demi keluarga ataukah keputusan ini cuman karena saya suka sendiri ya lah. Ini juga ada dampak positif dan negatifnya. Nah, semuanya terserah pada ibu nanti pada saat mengelola itu. Tapi yang jelas pada saat melakukan pendekatan itu sudah harus mulai melihat apakah kira-kira gitu ya ada kecocokan. Kalau si anak saat ini sudah mencoba untuk resist, untuk menentang, untuk tidak menjalankan, ya tentunya beda gitu ya. Ini coba dimengertikan dulu ya, dimengertikan dulu dengan pendekatan yang lebih intens dulu terhadap anak sebelum melangkah ke situ. Pendekatan ya? Ya, pendekatan. Ya, baik. Kami terima untuk yang sudah bergabung di Landphone 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu bisa lebih keras? Oh ya, ini dari ya, mohon maaf untuk Allah teman-teman barangkali kontrol untuk ruang siar ini saya tidak bisa mendengar. Dari hamba Allah. Ya. Dari Ibu siapa, Ibu? Ibu Sragen. Ya, mohon maaf Ibu, kami mengalami kesulitan untuk bisa mendengarkan Ibu. Ibu Yuni Sragen. Di Sragen. Dari Sragen ya. Begini, Monggo, Pak Aulia, suami paham sama saya. Terus saya negur bukan kebenarannya. Tapi kenapa saya merasa juga nggak seperti biasanya. Suami saya dan mengartikan saya itu sombong. Ya, baik, mohon maaf Ibu, nanti barangkali bisa SMS saja Bu ya. Mohon maaf, kami kesulitan untuk bisa mendengarkan. Terputus-putus suara janji. Ya, baik ini. Kalau suaminya sombong dan sebagainya kurang begitu. Kurang jelas ya? Iya, jelas sih, oke. Baik, ini Pak Adi, ada pertanyaan kembali Pak Adi. Mertua saya sudah usia lanjut. Akhir-akhir ini sering ribut gara-gara Mbah Putri selalu mengungkit-ungkit masa lalu yang katanya Mbah Kakung ini sering main perempuan. Bahkan sekarang Mbah Huti Mbah Huti sering melabrak para wanita-wanita pacarnya Mbah Kakung. Aduh, anak-anaknya sampai malu loh Pak Adi dan sudah memberikan nasihat. Kemana kami akan membawa Mbah Putri berobat? Oh,
Terima kasih. Mohon solusinya. Iya. Mbak Kakung dan Mbak Putri ini. Jangan ketawa tuh Pak Adi. Saya agak gimana? Menyarankannya agak sulitnya gini, apakah sudah merupakan satu penyimpangan? Saya kan kurang tahu. Yang Mbak Putri itu Mbak Putri yang masih muda juga banyak ya. Ini Mbak Putrinya seberapa tua ini usianya gitu ya. Terus saya coba diajak gini dulu. Diajak ngaji dulu aja ya, ini juga satu terapi. Mungkin dengan ngaji beliau bisa lebih lerem, bisa lebih ngerti bagaimana seharusnya menjalani hidup ini ya. Ini terus tidak harus ke psikiater atau ke psikolog dulu gitu, tapi coba dimengertikan dengan agama dulu, dimengertikan dengan tuntunan dulu, supaya beliau juga mulai seharusnya begini toh hidup itulah. Ini yang dicoba, misalnya diajak dengerin radio dulu, kemudian diajak silaturahmi untuk pengajian bersama-sama, ya supaya tidak terbelenggu pada itu kan sudah terjadi pada masa lalu yang kalau memang ternyata ini merupakan satu penyimpangan, baru kemudian kita akan bicara ke psikiater atau ke mana gitu ya. Tidak usah berpikir terlalu jauh dulu. Iya, tidak usah terlalu berpikir terlalu jauh dulu ya. Itu bukan penyimpangan toh Pak Adi? Saya kurang tahu. Ya, kalau ini tadi sudah sepuh banget ya, tentunya ini ya. Di ambang sadar muncul lagi. Aduh. Saya kira masih belum ke sana gitu ya. Sampun, saya kira itu. Saya terpana nih Pak Adi. Gimana? Saya kepala rumah tangga Pak Adi, mohon pencerahan. Tanggungan keluarga banyak. Anak saya 12 Pak Adi, satu lusin. Penghasilan kecil, dan kalau mau ganti pekerjaan saya takut nggak bisa pengajian. Terima kasih. Bagaimana solusinya? Iya, ya sebetulnya kan alternatif itu yang jelas pasti keluar biayanya tetap, ya sudah jelas itu. Sementara ini sudah dikompensasikan dengan pendapatan yang minim. Secara logika berarti alternatifnya yang nambah pendapatan untuk biaya ini bisa tercover, bisa tertutup. Pindah pekerjaan tentunya ada nggak pengorbanan yang tidak mesti harus meninggalkan ngaji itu. Antara lain potensi yang ada di rumah bisa nggak diaktifkan ya, istri bisa nyambi apa. Kemudian saya selalu bilang bahwa obah mesti mamah lah, obah yang bagaimana yang kira-kira bisa menambah untuk mamah tadi gitu ya. Nah ini yang secara detail sangat sulit untuk membuat satu formula misalnya, karena ini saya hanya pakai garis-garis normal standarnya saja. Berarti kalau biayanya tidak bisa dikurangi, berarti pendapatannya yang harus ditambah. Nah, pendapatan yang harus ditambah ini yang kemudian harus diformulasikan, misalnya menambah jam kerja bisa enggak, kemudian nyambi yang lain lagi bisa enggak, kemudian mengembangkan potensi yang ada di rumah. Anak-anak 12 ini paling gede umur berapa, paling kecil umur berapa, apakah mereka bisa punya potensi yang untuk diberdayakan ya, tanpa harus mengganggu sekolahnya ya, bukan kok terus dikirim jadi TKI misalnya, bukan begitu ya. Nah ini yang saya maksud dengan olah pikir ya, mengetahui bahwa biaya tidak bisa diturunkan berarti harus menambah pendapatan lah. Cara-cara penambah pendapatan inilah yang harus dipikirkan oleh Bapak gitu, yang tentunya sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber potensi yang ada di Bapak gitu ya, yang mungkin berbeda dengan orang lain gitu ya. Apalagi 12 ini kan sudah ke-11an. Buat ke-11an sepak bola ya, termasuk punya cadangan satu ini ya. Nah ini saya salut, istrinya sehat banget. Ya, dan kita tidak menyalahkan pendapatan sama ini yang ngapa dadak duwe anak 12 lah gitu. Ya Allah, ini Allah sudah mengatur rezekinya ya. Makanya itu. Sekarang olah pikir lagi bagaimana ya amanah dari anak yang 12 ini bisa kita pegang betul gitu ya, supaya betul-betul mereka terjaga dari api neraka kan.
tugas kita hanya itu keluarga saja. besar punya peluang apa ya Pak Adi ya? Bikin home industry gitu ya Pak Adi ya? Ya, potensinya kita belum bisa melihat sih ya. Bapak yang harusnya lebih kenal ya. Betul ya. Punya peluang apa di keluarganya. Iya ini. Pak Adi, bagaimana solusinya setiap saya hubungan dengan suami istri ya, ini selalu merasa kecewa. Iya. Dari Pak Joko di Ngawi. Ejakulasi prematur. Oh ya, tentunya harus ke ahlinya ahlinya, karena ini secara ada kejiwaan yang mungkin ada yang bersifat psikis, ada yang bersifat organis ya. Kalau yang bersifat psikis itu biasanya timbul karena perasaan rendah diri. Kemudian kedua, perasaan pernah kecewa terhadap si istri. Ya, itu juga bisa mempengaruhi. Banyak kasus. Atau sampai saat ini merasa belum sreg dengan istri, bisa saja terjadi ya. Jadi masih ada ganjalan-ganjalan ya. Ini yang harus dinetralisir dulu. Tapi tentunya harus ke pakar untuk periksa betul ya. Ke seksolog untuk melihat apakah memang dari sisi ada organ reproduksi tidak ada masalah, kemudian yang bermasalah adalah psikisnya, baru kemudian bisa ke psikiater atau ke psikolog. Mudah-mudahan belum sampai ke psikolog atau ke psikiater sudah ketemu masalahnya tadi ya. Was-was atau kecewa. Biasanya harus lebih intens dalam melakukan pendekatan terhadap istri ya. Bisa karena badan juga terlalu capek. Kalau ejakulasi dini kan biasanya kan banyak pengaruh, dan kebanyakan kita memikirkannya akan semakin menyebabkan peluang terjadinya makin besar. Ya, ini yang kekhawatiran berbanding tegak lurus. Itu yang harus betul-betul dipegang para laki-laki. Jangan pernah berpikir bahwa ini malah dikasih tahu hari ini malah jadi pada mikir kabeh. Kalau mikir nanti ya sudah itu terjadi gitu. Oke, lupakan. Selanjutnya Pak Adi, saya dan suami sebatang kara karena diabetes. Saya kehilangan gangguan penglihatan. Kemudian 2 kali mempunyai anak meninggal semua. Adopsi nggak mungkin. Masalahnya sawah dan pekarangan yang kami miliki ini harus diapakan. Bagaimana kehidupan saya nanti Pak Adi? Mohon solusi. Bu Maya di Klaten. Iya. Bukan suatu hal yang mengenaskan menurut saya, karena penjenengan masih punya hati. Alhamdulillah menjadi pendengar radio, apalagi nanti yang sekarang ini coba dilakukan adalah mendekati ke komunitas ya, yang menurut penjenengan itu dekat dengan Allah ya gitu ya, sehingga betul-betul itu komunitas. Nah, dengan begitu penjenengan punya keluarga lagi sekarang, komunitas tadi ya toh. Misalnya sekarang tidak merasa sendiri. tidak merasa ikut ngaji. Dalam ngaji ini dituntunkan kebersamaan, dituntunkan bagaimana harus ikram terhadap saudara kita, kemudian betul-betul ta'arufnya harus ngerti, sedulurku ngene kudune tak bantu piye lah gitu. Nah, kebersamaan ini akan Anda jumpai ya dalam kebersamaan di sini lah. Ini yang penjenengan mulai mendekat supaya merasa punya keluarga, dan setelah itu penjenengan sudah tak perlu khawatir lagi, karena nanti sudah ada yang ngarahkan, iki wis ben cawe digarap, iki wis karek napa hasile, apa bagi hasil, apa lah. Pasti ada solusi lah. Ada solusi, karena sekarang sudah ada banyak, kan akan ada yang memikirkan yang saudara-saudara baru yang penjenengan temui tadi ya. Nah, sekarang ini mencari saudara yang pas menurut penjenengan gitu ya. Ibu mau ngadopsi tentunya saya, saudara yang pas itu kan yang seiman ya toh. Bukan karena bani, tapi karena agamanya, karena pemahamannya lah. Ini yang saya kira akan lebih membuat penjenengan dekat nanti, dan mudah-mudahan bisa ngupokoro gitu ya. Ngupokoro supaya ngupokoro itu bisa mengurus penjenengan tidak merasa sendiri lagi lah gitu. Tidak sebatang kara lagi gitu ya. Bisa melihat. Insya Allah banyak saudara. Begitu ya, Ibu Maya. Baik Ibu, Pak Dwi atau Ibu Dwi nih di Subang. Bagaimana tipsnya Pak Adi supaya kita bisa ambisi atau punya semangat tinggi untuk meraih surga Allah? Iya, pertama tentunya
keinginan ini disiram terus ya. Keinginan ini disiram terus benih-benih bahwa untuk betul-betul fisabilillah ini, untuk meraih surga Allah ini betul-betul dipelihara gitu ya. Nah, cara melihara tentunya mendekatkan dengan ini tadi kelompok-kelompok yang memang mengharapkan ridhonya Allah gitu ya. Malah jangan terus malah sama. Jangan terus benci dengan saudara-saudara kita. Nah, gitu ya. Punya keterikatan, kemudian dari keterikatan ini akan menimbulkan satu kebiasaan untuk saling bertemu, untuk saling memahami, terus ini yang perlu dikelola mungkin ya. Mengelola keinginan ini, ambisi ini disirami terus. Lah cara nyiraminya tentunya didekatkan benih ini terhadap sumber-sumber ya yang memberi pencerahan-pencerahan bagaimana mendapatkan ridha Allah ya. Kalau panjenengan punya keinginan ini tapi kemudian berjauhan dengan sumber-sumber yang memberikan pencerahan-pencerahan ini, istilahnya malah ada sekolah pengajian, ya mungkin juga menjadi lebih sulit gitu. Tapi kalau panjenengan semakin dekat sehingga ada social control misalnya, tidak datang ngaji diparani kancane dihampiri ya wes melu ngaji lagi lah. Ini ada satu social control yang ikut menjaga panjenengan untuk selalu dekat ya dengan ridhonya Allah. Lah ini yang saya kira akan sangat banyak membantu ya. Itu. Oke. Baik. Ada pertanyaan mungkin dari Ibu Eni Klaten, lebih terkait dengan masalah seksologi ini Pak Adi, tetapi ini terkait usia 59 tahun dan suami 57 tahun mengalami gangguan ketika melakukan hubungan dan suami sudah diberikan kesempatan untuk mencari wanita lain, menikah lagi, tetapi suaminya tidak mau. Apa yang harus dilakukan? Mungkin karena proses fisiologis ya, wanita udah usia sekian sakit Pak Adi. Sekarang ya hidup kan tidak hanya masalah itu gitu. Iya, tapi itu mungkin juga sudah ada lagi. Sudah usia segitu itu romantismenya sudah berkurang. Ya, lebih banyak ke pendekatan ke Allah, kemudian romantismenya juga lebih banyak ke komunikasi yang intens, silaturahmi, kemudian terus sumber-sumber kenikmatannya itu bukan hanya biologis saja gitu ya. Sibuknya saja ya bersama. Tapi jadi ibu tidak perlu harus merasa rendah diri, gak bisa melayani suami dengan baik, menyarankan suami kemudian cari istri lagi dan suami sudah tidak mau, nggak perlu harus dipaksa. Ini satu ya, lah ngopo gitu bang, saya pengennya cuman dengan penjenengan, ya sudahlah. Sekarang ini ya lebih sering tindak bareng ya, atau bagaimana menikmati kualitas pertemuannya, menikmati waktu-waktu ini bersama. Tentunya untuk mempersiapkan ya bagaimana kehidupan setelah ini kan. Mudah-mudahan endingnya happy end kan gitu ya. Terus itu nggak usah dipenggalih lah, itu sudah nggak usah dipenggalih. Bahkan ini sekarang sampai tambah bakti terhadap perlu ya, Pak? Ya, semakin bakti terhadap suami, istrinya, suami juga semakin sayang terhadap istrinya yang sudah mengikhlaskan punya istri lagi tapi tidak dijalani. Ya ini, iyalah. Saya kira masih banyak aktivitas-aktivitas lain. Silaturahmi ini akan banyak membantu, membuat inspirasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, terutama untuk fisabilillah ya. Semakin banyak kelonggaran-kelonggaran ini gunakan sebelum kesempitannya datang ya. Oke. Siapa tahu dengan begini Ibu malah sembuh ya, makin dekat, makin mesra. Ya, baik. Pertanyaan terakhir ini Pak Adi, saya punya cucu berusia 11 bulan mempunyai kebiasaan yang menurut saya agak menakutkan, yaitu kalau marah saat digendong atau bangun tidur namun masih mengantuk, ini suka membentur-benturkan dahinya ke bahu atau dada ibunya, dan kalau di tempat tidur ini suka membenturkan di bantalnya. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Dari Ibu Hadi di Magetan. 11 bulan loh Pak Adi. Iya, saya juga punya cucu juga begitu. Jadi kalau di pondok ya dibentur-benturkan gitu. Dahinya ke pundak saya ya. Ya tentunya jangan didekatkan dengan hal yang bisa membentur keras gitu ya. Tembok. Kalau kasur nggak apa-apa. Kasur ya nggak apa-apa, tapi jangan barbel dekat di situ. Kemudian bapaknya angkat besi ya, bayinya cedake lah gitu. Ya dijaga sajalah. Saya kira itu masih belum merupakan satu penyimpangan, itu hal refleks dari reaksi yang sangat masih wajar bagi seorang anak masih 11 bulan gitu ya. Terus nanti masih bisa berubah gitu ya. Ini yang
Yang perlu tidak usah khawatir, hanya ya. dijauhkan dari barang-barang yang berbahaya kalau membentur dahinya. Orang kok malah dicodake no dikurepke nanggon mester ya cedake keramik lah. Ulek-ulek. Karepe arep mateni putu pokoke. Nah ini kalau ini menarik sekali Bu Adi, tetapi mohon maaf waktu kita sudah habis. Pak Adi, kesimpulan sebelum kita akhiri monggo. Sangat menyenangkan sebetulnya menjadi narasumber maupun di dalam pembicaraan kita. Saya banyak belajar ya, mudah-mudahan pembelajaran antara saya, Mbak Lia dengan para pemirsa dan juga para pendengar ini juga tentunya akan bermanfaat khususnya bagi saya dan tentunya juga para pemirsa dan pendengar semuanya. Mudah-mudahan sharing dan sebagainya ini tidak disikapi secara negatif ya, bahwa ini mengumbar aib, bahwa ini yang saya mohon bahwa please ya kita mencoba untuk menyikapinya dengan positif, bahwa sharing di sini adalah untuk mencoba berbagi dan belajar bersama tanpa harus mengalami. Okay. Terima kasih Pak Adi. Ini masih banyak sekali pertanyaan belum bisa kita jawab, tetapi insya Allah minggu depan kita simpan dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan handphonenya tidak hilang. Iya baik Pak Adi, sukses selalu. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM, demikian tadi Ruang Psikologi bersama Bapak Dr. Andes Hadi Nugroho. Anda bisa menyimak hari Rabu yang akan datang mulai pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Aulia Idris beserta segenap kru yang bertugas mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.